apabila ketika ada anak yang tidak mau masuk ke kelas, yaitu sebagai motivator, kita harus membujuknya dengan lembut, sabar, dan tenang. Lalu kita menanyakan mengapa dan apa alasan mereka tidak mau mengikuti kelas, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan tidak menyinggung perasaan murid ketika mereka tidak mau masuk ke kelas. Apabila ada murid yang menangis, yaitu sebagai motivator, kita harus menenangkannya, lalu sebisa mungkin memberikan perhatian lebih kepadanya dan mencoba mencari tahu apa penyebab mereka menangis dan kita dapat memberikan mereka bantuan yang sesuai dengan kemauan mereka. Apabila ada murid yang mengganggu murid lain, sebagai motivator, kita harus menghampiri murid yang mengganggu tersebut, lalu secara tegas dan sopan mengalihkan perhatiannya, yaitu dengan kegiatan yang positif atau menugaskan murid tersebut dan menghentikan perilaku yang mengganggu murid lain. Apabila ada murid yang melamun, sebagai motivator kita harus mendekati murid tersebut, mengajaknya mereka bicara dengan ramah dan melibatkan murid dalam kegiatan yang dapat menarik perhatiannya serta membuatnya kembali fokus dalam mengikuti belajar di kelas. Tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik di setiap minggu yaitu yang pertama, mengadakan evaluasi perkembangan murid, selanjutnya membuat rencana pembelajaran untuk minggu selanjutnya, yang ketiga itu mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk memberikan laporan kemajuan dan mendapatkan masukan. Lalu yang keempat itu mengatur dan merencanakan kegiatan mingguan yang melibatkan seluruh murid. Tugas rutin yang harus dilakukan motivator setiap hari yaitu yang pertama menyambut murid dan menyapanya di setiap pagi. Yang kedua mengawasi dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga memberikan bimbingan kepada murid selama kegiatan berlangsung. Yang keempat mencatat perkembangan murid dan kebutuhan murid. Lalu yang kelima itu mengkomunikasikan informasi penting kepada wali murid. Cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, yaitu kita dapat menanyakan kepada murid langsung apa saja yang mereka suka dan tidak suka, lalu merespon murid dalam berbagai situasi dan kegiatan, semisalnya mereka menceritakan kesehariannya, lalu sebagai motivator kita harus mendengarkan cerita mereka ataupun keluh kisah mereka guna sebagai pendekatan individual antara motivator dengan murid. Target suasana dan kegiatan di Bimba AIUEO yang harus diperoleh oleh motivator yaitu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pasif, dan mendukung. Kegiatan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, termotivasi, dan interistik bagi anak-anak yang mengikuti pembelajaran. Cara motivator agar dapat mencapai tugas kelas di Bimba yaitu motivator harus menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif kepada anak sehingga anak dapat mengikuti kegiatan di kelas dengan senang dan menyenangkan. Lalu memberikan pujian dan penghargaan atau reward kepada anak-anak yang semangat dan rajin dalam proses pembelajaran. Lalu kita bisa mengadakan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan anak dan menyesuaikan metode pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah membimbing dan memfasilitasi belajar anak-anak dengan cara menyenangkan dan menarik.
Lalu kita dapat memastikan setiap anak itu diterima, aman, dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, menjaga komunikasi antara motivator dengan murid agar kita tahu perkembangan anak dalam proses belajar. Dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang aman, yaitu menetapkan dan menerapkan aturan kelas yang jelas sehingga anak dapat mengikuti ketertiban di dalam kelas tersebut. Lalu menyusun ruang kelas agar bebas dari benda-benda yang bisa membahayakan anak-anak dan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman untuk anak-anak belajar di dalam kelas. Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang nyaman yaitu menciptakan lingkungan yang ramah dan menyambut anak setiap mereka baru datang atau baru memasuki kelas, lalu mendengarkan dan menghargai setiap anak yang bercerita dan mengurangi stres dengan pendekatan secara individual dan mengajar dengan santai tapi menyenangkan. Yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid yaitu menunjukkan empati kita terhadap anak, lalu memberikan dukungan emosional dan membimbing ketika anak-anak membutuhkannya. Lalu yang ketiga, memberikan pelukan hangat atau sentuhan yang ramah ketika anak membutuhkan pelukan hangat tersebut. Lalu menghargai perbedaan individu dan menyatakan keberhasilan serta pencapaian pada setiap anak. Yang dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan yaitu yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Lalu kita bisa menyediakan berbagai aktivitas untuk anak yang menarik dan bervariasi untuk mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Lalu yaitu menghargai dan merayakan setiap upaya dan pencapaian anak-anak untuk menjaga semangat mereka dalam belajar. Untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, sebagai motivator, kita harus mengamati kegiatan anak, lalu menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan minat anak-anak. Selanjutnya, kita dapat memberikan umpan balik yang positif dan dorongan kepada anak sehingga anak dapat merasakan kasih sayang atau perhatian yang lebih kepada dirinya sendiri. Sebagai motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan pembelajarannya yaitu mengamati dan menilai perkembangan setiap anak, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangannya masing-masing, lalu memberikan tantangan yang tepat dan dapat membantu anak berkembang lebih lanjut tanpa rasa terpaksa ataupun terbebani. Lalu berkolaborasi dengan orang tua sehingga kami dapat memantau atau dapat memahami proses pemahaman tentang perkembangan anak tersebut.